Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Amka Putri, mahasiswa kimia dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memaparkan hasil paper saya yang berjudul Sintesis bit alginat terembankan nanoselulosa untuk enkapsulasi propolis. Latar belakang, akhir-akhir ini propolis merupakan salah satu sumber daya alam yang populer sebagai obat alternatif karena efek samping dan faktor retensi penyakit terhadap obat meningkat. Propolis memiliki beragam kegunaan di bidang kosmetik, makanan, medis, pangan, dan pertanian. Namun penggunaan propolis dalam bidang makanan dan medis terbatas karena propolis memiliki sifat yang mudah teroksidasi dan bersifat hidrofobik, sehingga sulit untuk diserap oleh tubuh. Salah satu metode yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah teknik dalam memproses propolis agar senyawa bioaktif dalam tubuh dapat diserap secara optimal. Beberapa literatur telah melakukan metode enkapsulasi dengan bahan yang berbeda-beda. Salah satu bahan yang digunakan yaitu dengan alginat. Alginat telah banyak digunakan pada aplikasi biomedis karena memiliki sifat biokompatibilitas, toksisitas yang rendah, dan galasi ringan dengan penambahan kation divalen seperti Ca2+. Namun, aplikasi alginat juga terbatas di bidang biomedis karena stabilitas mekanis dan daya tahan alginat yang rendah, sehingga diperlukan suatu filler atau pengisi untuk meningkatkan stabilitas dari alginat tersebut. Salah satu bahan yang biasa digunakan sebagai filler yaitu nanoselulosa. Nanoselulosa adalah selulosa yang berukuran mikro dan nano yang berperan sebagai agen penguat dengan cara dicampur dengan polimer sintetik atau alami untuk meningkatkan stabilitas dan daya tahan matriks. Metode penelitian yang pertama yaitu preparasi nanoselulosa, di mana 1 gram selulosa dilarutkan ke dalam 20 mili asam sulfat 50%, kemudian dihidrolisis selama 2 jam pada suhu 45 derajat Celcius, dan reaksi dihentikan dengan ditambahkan 200 ml air suling, kemudian suspensi yang didapat disentrifugasi selama 25 menit pada kecepatan 4000 rpm, dan suspensi kemudian didialisis selama 5 hari untuk menetralkan, dan kemudian disonikasi selama 30 menit untuk membuat nanoselulosa menjadi lebih homogen. Selanjutnya modifikasi nanoselulosa dengan CTAB, di mana CTAB dengan 3 variasi konsentrasi yaitu 1 milimolar, 2 milimolar, dan 4 milimolar dilarutkan ke dalam nanoselulosa 0,4%, kemudian dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius dengan pengadukan terkontrol. Kemudian setelah reaksi berakhir, campuran kembali diaduk selama 24 jam pada suhu ruang dan diperoleh nanoselulosa termodifikasi CTAB. Selanjutnya untuk ekstraksi propolis, ini digunakan metode maserasi di mana 10 gram propolis dilarutkan ke dalam 100 ml etanol 96% dan kemudian dikocok selama 24 jam, kemudian disaring, filtrat yang dihasilkan kemudian diuapkan dengan rotary evaporator dan dihasilkan ekstrak propolis yang berwarna coklat. Untuk preparasi bit dibuat dengan 5 formulasi yang berbeda dengan cara melarutkan 0,75 gram natrium alginat ke dalam air suling, kemudian ditambahkan 15 ml nanoselulosa yang termodifikasi CTAB dengan 3 variasi konsentrasi berbeda, ditambahkan 25 ml ekstrak propolis, kemudian campuran diteteskan dalam larutan CaCl2 1,5% dan bit yang terbentuk diaduk selama 1 jam, lalu dikeringkan di dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 22 jam. Hasil penelitian, sintesis nanoselulosa dilakukan dengan menggunakan metode hidrolisis asam, di mana menghasilkan larutan dengan suspensi berwarna putih yang stabil di dalam air. Suspensi yang diperoleh tidak mengalami pemisahan ataupun membentuk endapan, yang mengindikasikan bahwa selulosa telah berubah ukuran menjadi partikel yang sangat kecil atau bisa disebut nanoselulosa terdispersi sempurna di dalam ukuran koloid. Ini merupakan spektra FTIR dari sampel nanoselulosa, di mana puncak-puncak yang muncul ini merupakan puncak dari bilangan gelombang yang khas dari nanoselulosa. Salah satu seperti bilangan gelombang 897 nanometer yang mengindikasikan adanya regangan ikatan cincin glukosa beta glikosidik pada selulosa. 1027 per sentimeter itu mengindikasikan adanya regangan ikatan CC dan CCO pada selulosa. Bilangan gelombang 1160 mengindikasikan adanya regangan COC asimetrik pada selulosa. Bilangan gelombang 1362 mengindikasikan adanya deformasi ikatan CH pada selulosa.
1633 mengindikasikan adanya deformasi ikatan OH akibat serapan air pada permukaan non-selulosa. Untuk bilangan gelombang 1889 ini mengindikasikan adanya regangan ikatan CH pada selulosa, dan yang terakhir bilangan gelombang 3333 mengindikasikan adanya regangan ikatan OH pada selulosa. Ini merupakan spektra dari nanoselulosa yang telah dimodifikasi dengan CTAB, di mana puncak-puncak yang mengindikasikan adanya CTAB pada permukaan selulosa itu muncul pada bilangan gelombang 2919 yang menunjukkan adanya vibrasi CH simetris dan asimetris dari rantai alkil CTAB, dan bilangan gelombang 1247 yang menunjukkan adanya getaran ikatan CN yang mengkonfirmasi adanya CTAB pada permukaan nanoselulosa. Dan puncak-puncak yang lain ini menunjukkan adanya selulosa pada setiap sampel. Berdasarkan spektra FTIR ini, diketahui bahwa secara umum puncak karakteristik pada spektrum tidak mengalami perubahan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa nanoselulosa dan nanoselulosa termodifikasi CTAB masih merupakan struktur kimia dasar selulosa. Ini merupakan hasil dari ekstraksi propolis, di mana pada gambar satu ini merupakan propolis mentah sebelum diolah. Kemudian yang kedua ini larutan ekstrak propolis setelah dilarutkan dengan etanol 96% dan dihasilkan ekstrak propolis yang berwarna coklat. Diameter bit. Di sini dapat dilihat bahwa ukuran diameter bit relatif homogen karena koefisien variasi antara ukuran rata-rata dan standar deviasinya kurang dari 0,33. Ini merupakan spektra FTIR dari 5 formulasi bit yang berbeda, di mana dapat dilihat bahwa terdapat beberapa puncak bilangan gelombang yang mirip untuk semua formulasi bit. Salah satunya yang menunjukkan adanya regangan ikatan OH pada alginat, itu muncul pada bilangan gelombang 3329, kemudian mengalami kenaikan intensitas ketika ditambahkan nanoselulosa dan nanoselulosa termodifikasi CTAB, yaitu hingga mencapai 3366. Dan bilangan gelombang yang menunjukkan adanya propolis di dalam bit ini muncul pada bilangan gelombang 1686 hingga 1684 yang menunjukkan adanya regangan cincin aromatik pada propolis. Berikut ini data dari efisiensi enkapsulasi, di mana dapat kita lihat bahwa enkapsulasi propolis berhasil dilakukan, namun seiring dengan meningkatnya konsentrasi nanoselulosa yang ditambahkan, nilai efisiensi enkapsulasi propolis semakin menurun meskipun tidak menurun secara signifikan. Menurut penelitian Guo et al. 2016, hal ini disebabkan oleh struktur bit menjadi lebih renggang seiring meningkatnya fase selulosa yang ada di dalam bit alginat, sehingga menghasilkan migrasi obat dari bit dan nilai efisiensi yang lebih rendah. Ini merupakan grafik dari rasio pengembangan atau laju pengembangan bit, di mana di sini dapat kita lihat bahwa nilai rasio pengembangan terbaik diberikan oleh bit alginat propolis tanpa penambahan nanoselulosa ataupun nanoselulosa termodifikasi CTAB, di mana nilainya yaitu 220,73%, dan bit yang memiliki nilai rasio pengembangan paling tinggi itu dimiliki oleh bit alginat propolis dengan penambahan nanoselulosa termodifikasi CTAB. Menurut Zainuddin et al. 2017 dan Jiang et al. 2019, hal ini kemungkinan disebabkan oleh penambahan nanoselulosa yang berlebihan membuat struktur bit menjadi lebih renggang, sehingga menyebabkan difusi molekul air ke dalam bit meningkat. Selanjutnya, ini merupakan grafik dari laju pelepasan propolis, di mana di sini juga nilai terbaik ditunjukkan oleh bit alginat propolis tanpa penambahan nanoselulosa ataupun nanoselulosa termodifikasi CTAB, yaitu nilainya mencapai 10,898 mikrogram per mililiter, dan nilai terbesar dimiliki oleh bit alginat yang ditambahkan nanoselulosa termodifikasi CTAB, di mana menurut Guo et al. 2016, hal ini disebabkan oleh struktur bit alginat yang menjadi lebih renggang seiring dengan meningkatnya fase selulosa, dan kemungkinan disebabkan oleh pembentukan situs hidrofobik pada permukaan nanoselulosa yang belum optimum, sehingga kemampuan bit mempertahankan propolis berkurang.
Dan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah nanoselulosa yang termodifikasi CTAB pada penelitian ini belum mampu memberikan peningkatan kemampuan bit-alginat sebagai agen drug delivery dari propolis. Diameter seluruh bit alginat relatif homogen dengan nilai rata-rata dan standar deviasi kurang dari 0,33. Enkapsulasi propolis berhasil dilakukan dengan nilai efisiensi enkapsulasi mencapai 99,9% pada semua variasi bit. Dan pada uji pelepasan, bit alginat propolis memberikan hasil terbaik dengan nilai terkecil yaitu 10,898 mikrogram per mililiter, dan nilai terbesar ditunjukkan oleh bit alginat dengan penambahan nanoselulosa termodifikasi CTAB yaitu mencapai 146,921 mikrogram per mililiter. Di mana hal ini menunjukkan bahwa modifikasi CTAB pada permukaan nanoselulosa dalam penelitian ini belum optimum. Sekian dari saya, terima kasih.